Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh bertemu lagi di hari ini, di waktu yang Tuhan sudah izinkan. Kita juga boleh beristirahat, boleh bangun pagi dalam berkat Tuhan. Kita akan beraktivitas hari ini dan biarlah aktivitas kita dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita menurunkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memelihara kami boleh beristirahat malaman, boleh bangun pagi dalam berkat Tuhan, dan sekarang kami mau beraktivitas. Berkatilah kami, sebelumnya firman Tuhan akan mengajar kami, membimbing kami, membawa kami turut kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa waktu terakhir kita sempat belajar tentang Naaman ya. Hari ini saya mau mengajak kita belajar dari seorang tokoh yang namanya tidak ditulis di Alkitab. Namanya tidak ada di Alkitab. Dia ditulis seorang gadis kecil, seorang anak kecil, itu saja sebutannya. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 dan 3. Kita akan pelajari di situ. Kalau kita masih mengingat peristiwa Naaman, bagaimana Naaman seorang yang hebat, terpandang, luar biasa, disertai Tuhan, ya, setiap perang selalu menang karena Tuhan menolongnya, ya. Tapi di situ dia menerima atau mengalami satu sakit, yaitu sakit kusta. Lalu dia didengar oleh seorang budaknya, ya, yaitu seorang gadis muda, gadis kecil, kurang lebih usianya 12 sampai 14-16 tahun usianya. Gadis kecil ini adalah tawanan yang dibawa oleh prajurit-prajurit Aram yang mengambil mereka dari tempat mereka berperang, di mana mereka dikalahkan, ya, yaitu kerajaan Samaria, ya, waktu itu kota Samaria. Mereka ditawan, ya, lalu menjadi budak, ya, begitu ceritanya, ya. Jadi ini adalah garis tawanan orang Israel yang ditawan oleh bangsanya Panglima Naaman, ya, Panglima Aram. Nah, waktu si gadis kecil tahu bahwa tuannya sedang mengalami kusta, ada hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari dari si gadis kecil ini. Bapak Ibu, kalau kita mau pelajari secara benar, ya, gadis kecil ini pribadi yang luar biasa. Apa luar biasanya? Dia ditawan, dia berpisah dari orang tuanya. Tidak tahu di mana orang tuanya. Apakah mati waktu mengalami peperangan, diserang oleh kerajaan Aram itu, atau orang tuanya sama-sama ditawan tapi di tempat yang berbeda. Dengan kata lain, saya mau bilang anak kecil ini sendirian di rumah Naaman. Sendirian, ya. Tetapi dia bisa hidup bertahan sampai saat itu. Dia bisa menang atas situasinya, ya. Dia bisa mengalahkan ketakutannya. Dia bisa memenangkan dirinya dari ketakutannya, ya. Biasa kan harusnya anak ini negeri orang loh ini. Ini berat sebenarnya untuk dia, tetapi dia bisa mengatasi itu. Sehingga dia bisa mengatasi itu, dia bisa berkomunikasi dengan nyonyanya. Harusnya kan dia takut ya dengan nyonyanya sebenarnya kalau dia tidak bisa berdamai dengan dirinya. Tapi dia datang pada nyonyanya, ya, dia datang pada nyonyanya, dia bilang gini, "Nyonya, di Samaria ada seorang nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan tuanku. Mungkin kesana saja deh supaya sembuh." Bapak Ibu, ini gadis kecil, saya tidak tahu apakah dia berpikir tidak resikonya waktu dia ngomong gitu. Ya. Dia terlihat sekali mempunyai kasih. Dia punya kasih yang luar biasa kepada tuannya. Itu membuktikan dia sudah berdamai, dia sudah menikmati proses Tuhan dalam hidupnya. Dia punya kasih. Harusnya kan nih kalau kita mau pikir ini ya, pikir-pikir konyol-konyolan gitu ya. Kapok kon, Surabaya konnya. Kapok kamu dapat sakit kusta, makanya bebasin aku dong gitu. Rasain aja, gak usah aku tolong, gak usah aku bilangin. Tapi dia punya kasih. Dia punya kasih, dia datang kepada nyonyanya, dia beritahu bahwa di negerinya ada seorang nabi Tuhan yang bisa menolong. Saya tidak tahu dia berpikir tidak resikonya. Resikonya itu besar loh Bapak Ibu. Di sini menunjukkan bahwa dia beriman juga, bukan hanya punya kasih, dia juga punya iman. Dia punya iman. Resikonya apa? Kalau Panglima Naaman itu datang ke sana, datang kepada nabi itu, kalau tidak bisa sembuh, dia dapat hukuman mati. Dia dapat terancam itu sebenarnya.
masuk dalam sebuah risiko yang besar. Tetapi karena kasihnya, dia melakukan itu. Karena imannya pun, karena pengenalannya kepada Tuhan, dia mengusulkan itu kepada nyonyanya. Dia tahu bahwa Nabi Elisa sanggup menyembuhkan Panglima Naaman. Kelihatan kualitas imannya. Saya diberkati dengan gadis kecil ini. Tidak ada namanya di situ, tapi dia luar biasa. Dia luar biasa, Bapak Ibu. Dia punya kasih, dia punya iman yang luar biasa. Saya merasa dia cukup dewasa secara rohani. Kemungkinan juga orang tuanya yang berhasil membentuknya. Metode parentingnya sangat baik, sehingga terbentuk seorang generasi yang luar biasa. Generasi yang punya kasih, generasi yang punya iman. Si gadis kecil itu punya iman. Dia tidak dendam, dia tidak marah dengan tuan nyonyanya. Justru dia menolong tuan dan nyonyanya. Itu keluar biasaan yang saya mau bagikan kepada kita. Sekalipun dalam tekanan, tetaplah miliki kasih. Sekalipun dalam tekanan, tetaplah memiliki iman dan pengharapan. Jangan dendam. Jika ada musuh kita atau orang kita tidak suka, membutuhkan pertolongan kita, tolonglah. Jangan dibiarkan. Seperti gadis kecil ini mampu memiliki kasih kepada orang yang menawannya. Mampu menunjukkan kualitas imannya. Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dalam tekanan dia tetap beriman kepada Tuhan yang benar. Dalam tekanan ini budak loh. Budak itu bukan asisten rumah tangga sekarang. Budak itu lebih berat beban hidupnya. Tapi dia tetap punya pengenalan yang benar kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, sehingga dia berani datang kepada nyonyanya, dan dia bisa memberitahu bahwa Nabi Elisa bisa menyembuhkannya. Dan ini luar biasanya, Panglima Naaman mengikuti usulnya. Berarti ada kuasa dari kata-kata si gadis kecil ini. Ada kuasa, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa sehingga didengarkan. Kalau kita pikir-pikir logikanya, ngapain dengarkan budak? Apalagi masih kecil. Benar tak itu omongannya? Kan belum tentu. Tapi karena ada Tuhan yang berkarya di situ, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya di situ. Dia memakai gadis kecil itu. Panglima Naaman mendengarkannya dan melakukannya. Bapak Ibu, dalam sebuah tulisan, siapa gadis kecil ini? Ada sebuah tulisan yang mengatakan gadis kecil ini menghasilkan keturunan-keturunan yang hebat. Salah satu keturunannya adalah Mordekai. Bapak Ibu ingat Mordekai? Dalam kitab Ester dijelaskan siapa itu Mordekai. Dia orang yang beriman, orang yang cinta bangsanya, orang yang cinta Tuhannya, orang yang sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Teladan dari nenek moyangnya. Saya mau bilang, proses parentingnya berhasil. Sehingga gadis kecil ini menjadi orang yang beriman, orang yang punya kasih, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Orang tuanya berhasil. Dia mengatasi ketakutannya si gadis kecil ini. Usia masih muda tapi bisa mengatasi ketakutannya, berdamai dengan situasinya. Itu menunjukkan luar biasa. Keluar biasaan yang hebat itu. Orang tuanya berhasil mendidiknya. Sehingga dia pun menjadi pribadi yang punya kasih. Pribadi yang punya iman. Pribadi yang bergantung pada Tuhan. Berharap pada Tuhan. Sekalipun tekanan itu begitu kuat. Sekalipun dia ada dalam tawanan. Ada dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu, renungan kita pagi ini mengajar kita untuk kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kenali Tuhanmu. Miliki iman yang benar kepada Tuhan. Miliki kasih kepada sesama. Jangan jadi orang yang egois. Hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan juga orang lain. Seperti gadis kecil ini. Dia tidak memikirkan kesusahannya. Tidak memikirkan kesulitannya. Dia punya kasih kepada Panglima Naaman. Dia juga punya iman yang mendukung pernyataan kasihnya itu. Sehingga Naaman pun mengikuti. Bapak Ibu, penting hal ini kita miliki. Teladan dari gadis kecil yang ada di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 2 dan 3. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajar kami. Dalam tekanan kami harus tetap punya kasih, memiliki kasih. Dalam situasi sulit pun kami harus tetap beriman, bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah menyatakan dirinya. Pengenalan akan Tuhan membuat kami semakin beriman dan bergantung kepada Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Tidak hanya tahu, tapi mengenal secara pribadi. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga tindakan kami, tindakan yang
menunjukkan orang beriman. Terima kasih. Kami bersyukur teladan dari si gadis kecil ini. Biarlah hidup kami sesuai dengan maunya Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Saudaraku, lanjutkan aktivitasmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.